Direktorat Tindak Pidana PPA PPO melakukan konferensi pers terkait sejumlah kasus kekerasan seksual hingga perdagangan orang di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026. Pada kesempatan ini, Bareskrim menetapkan eks-pelatih Platnas Federasi Panjat Tebing sebagai tersangka kekerasan seksual. Selain itu, Bareskrim mengungkap modus cabul Sheikh Al-Misri. Korbannya rata-rata santri pria. Iya. Sebelumnya, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan sampaikan nanti yang akan menyampaikan ya, atas hormat Ibu Direktur Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Aziza, didampingi oleh stafnya, salah satunya diantaranya adalah Wadir Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, yaitu Kombes Pol Enggar Pariano. Kemudian ada juga Kasubdit 1 Direktur Tindak Pidana PPA PPO, Kombes Pol Sinta. Kemudian ada Kasubdit 2 atau yang mewakili Direktur Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim, dan Kasubdit 3 Direktur Tindak Pidana PPA PPO, yaitu Kombes Pol Yolanda Efradim Supaya Prestika MM, serta ada beberapa dari ya, sama saja Mas Faisal. Nah, ini Kombes Pol Faisal Febrianto yang sebagai Kasubdit 2. Rekan-rekan media, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sering melihat, menyaksikan beberapa kegiatan-kegiatan yang di masyarakat yang terhadap kaum rentan, itu terkait beberapa kegiatan kekerasan, kemudian eksploitasi, kemudian perdagangan manusia. Nah, oleh karena itu, Polri dalam hal ini melalui Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri ini terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum ya, terkait penyalahgunaan terhadap kaum rentan yang tadi disampaikan, ya, yang menjadi korban, baik itu anak-anak, perempuan, di tengah masyarakat, yang dilakukan oleh beberapa orang, yang dilakukan oleh sekelompok orang dan organisasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, selama ini kita juga mengetahui adanya penyimpangan perilaku seseorang yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kita. Oleh karena itu, kita di sisi lain sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dengan sering terjadinya pelecehan, kemudian pencabulan dan sebagainya, Polri terus bergerak, ya, bergerak cepat untuk terus mengungkap kasus-kasus ini. Polri terus bergerak untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku-pelaku yang menyangkut kaum rentan, yang pertama perempuan dan anak-anak. Nanti kita sama-sama mendengarkan ya, penyampaian pengungkapan kasus yang sudah dilakukan oleh PPO. Di antaranya ada beberapa kasus yang sudah dilimpahkan, kemudian yang sudah P21, kemudian pengungkapan lainnya. Karena itu, rekan-rekan, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana PPA PPO, hasil dari pengungkapan selama ini, kembali lagi terkait masalah anak dan perempuan yang sebagai korban. Dengan demikian, waktu dan tempat kami persilakan kepada Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.
Yang kami hormati Bapak Penudi Humas Polri, Kombes Pol RI Adrimulan Cahyanto, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Wadir TPA PPO, para Kasubdit 1, 2, 3 yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bapak Penu, yang kami hormati dan kami banggakan juga para kadin atau penyidik yang menangani kasus-kasus yang akan kami sampaikan dan yang kami cintai serta yang saya banggakan rekan-rekan media. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kami bisa bertatap muka kembali kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan beberapa hal atau beberapa kasus yang tadi disampaikan telah selesai penyidikannya dan telah dinyatakan P21, bahkan sudah ditahap serta beberapa kasus yang masih dalam proses penyidikan. Adapun rilis ini kami lakukan sebagai bentuk, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan serta TPPO akan ditangani secara profesional, secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan, terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya, semua perkara ini yang masih dalam proses akan kami proses tetap dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tentu melalui proses peradilan. Kemudian kami akan menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa sudah menjadi peringatan dan pembelajaran bersama agar masyarakat semakin waspada, kemudian berani melapor dan bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang. Langsung aja kami masuk kepada kasus-kasus yang telah ditangani, diantaranya adalah ditangani oleh Subdit 1 yaitu Subdit Perempuan, yang mana hal ini adalah pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan laporan polisi LPB 101 3 Romawi 2026 SPKT Baris Krim Polri pada tanggal 3 Maret 2026, yang mana sebagai pelapor adalah SD selaku kuasa hukum dan menerima kuasa daripada untuk melaporkan. Kemudian sebagai tersangkanya adalah saudara HB selaku pelatih tahun 2022 sampai dengan 2024 dan kepala pelatih pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia tahun 2026. Untuk TKP-nya terjadi di Jalan Harapan Indah Boulevard, Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian beberapa negara saat pertandingan internasional. Kemudian waktunya berulang dari mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 bulan Desember. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 6 huruf C untuk pasal 15 angka 1 huruf C dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi secara sah. Kemudian ancaman hukumannya pada pasal 6 huruf C yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan pasal 15 angka 1 huruf C dan E yaitu pidana dimaksud dalam pasal 6 ditambah sepertiga dari ancaman pokok. Untuk modus operandinya yaitu saudara HB memanfaatkan relasi kuasa, hubungan yang tidak setara, serta menyalahgunakan kerentanan korban dengan cara tersangka membujuk dan melakukan pelecehan seksual secara fisik. Kemudian alat bukti yang dapat kami sampaikan yaitu ada keterangan dari 18 saksi, yaitu pelapor, korban, para saksi terkait, kemudian keterangan dari 5 ahli, yaitu 2 ahli visum et repertum, 1 ahli psikiatrikum, 1 ahli pidana, dan 1 ahli tindak pidana kekerasan seksual, bukti surat dan bukti elektronik atau chat, kemudian keterangan daripada tersangka itu sendiri. Kemudian perkembangan penanganan kasusnya yaitu berdasarkan surat Kepala Kejari Kota Bekasi nomor B 4285 M21
garing EQ 1 garing 07 garing 2026 tanggal 7 Juli 2026 berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan berdasarkan surat Dintimit PPA PPO Baris Krim Polri nomor B19 garing 7 Romawi garing Res 1.24 garing 2026 Dintimit PPA dan PPO tanggal 13 Juli 2026 telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ke Kejari Kota Bekasi. Selanjutnya, penanganan kasus yang dilakukan oleh Subdit 2 yaitu Subdit Anak, yaitu penanganan kasus kekerasan seksual pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pemuka agama yaitu inisial SAM sesuai dengan laporan polisi LPB 586 garing 11 Romawi 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 28 November 2025 yang mana pelapor adalah saudara HM kuasa hukum daripada korban, terlapornya saudara SAM yaitu laki-laki dengan usia 39 tahun, tokoh agama, kemudian korban 5 orang laki-laki yang mana terdiri dari 4 orang anak dan 1 laki-laki dewasa. TKP-nya ada di Purbalingga, kemudian Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan Mesir. Waktu berlangsungnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 415 huruf B dan atau pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukumannya adalah untuk pasal 415 huruf B dan atau pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dihukum paling lama 9 tahun penjara. Kemudian untuk pasal 6 huruf B dan C pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta. Untuk modus operandinya yaitu tersangka yang mengklaim dirinya adalah sebagai tokoh agama dan guru ngaji para korban menggunakan pengaruhnya untuk melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada para korban dengan memberikan iming-iming kepada korban untuk difasilitasi melaksanakan kuliah atau sekolah di Mesir. Kemudian alat bukti yaitu keterangan para saksi, para korban, kemudian hasil visum psikiatrikum daripada korban, kemudian keterangan dari ahli TPKS, kemudian hasil digital forensik dari handphone para korban. Perkembangan sampai dengan saat ini bahwa tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan April 2026, kemudian penyidik juga telah menerbitkan DPO karena tersangka sudah tidak ada di Indonesia dan telah menerbitkan dan telah meminta memohonkan penerbitan red notice ke Interpol dan pada tanggal 9 Juli 2026 telah diterbitkan red notice terhadap tersangka SAM. Jadi untuk red notice-nya telah terbit sejak Juli 2026. Rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan yaitu bahwa kami senantiasa melakukan koordinasi dengan KBRI di Mesir, kemudian juga dengan Divubinter Polri dan Interpol terkait dengan keberadaan dan pemulangan tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan pemberkasan untuk dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya pengungkapan kasus yang ketiga yang ditangani oleh Subdit 3 yaitu Subdit TPPO, yaitu pengungkapan kasus pengantin pesanan WNI untuk WNA warga Tiongkok sesuai dengan laporan polisi nomor LPB 32 garing 1 Romawi 2025 SPKT Baris Krim Polri tanggal 17 Januari 2025. Untuk pelapor adalah korban itu sendiri yaitu ULS, kemudian tersangka saudara CA dan saudara CU. Tersangka CA adalah perempuan berusia 25 tahun berperan sebagai perekrut korban, memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok dan memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk tersangka FU laki-laki usia 59 tahun berperan sebagai penerjemah bahasa Mandarin sekaligus menghubungkan antara calon
suami dengan pihak korban dan memperoleh keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Untuk TKP-nya ada di Jakarta dan China, kemudian waktunya berlangsung dari 2024 sampai dengan 2025. Pasal yang ditersangkakan yaitu pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta rupiah. Sedangkan modus operandinya yaitu menawarkan kepada korban memberikan gambaran mengenai kehidupan yang lebih layak apabila bersedia menikah dengan warga negara Tiongkok tersebut. Kemudian kepada korban juga dijanjikan memperoleh uang sebesar 25 juta setelah pernikahan dan akan mendapatkan 10 juta rupiah setiap bulannya ketika berada di Tiongkok. Namun hal tersebut kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian, yang mana uang Rp 25 juta tersebut telah diterima, tetapi untuk uang bulanan yang dijanjikan itu tidak pernah diterima. Kemudian setelah berada di Tiongkok, korban mengalami kekerasan fisik oleh suaminya. Korban juga harus melakukan pekerjaan sebagai pekerja di rumah tangga yang dihuni oleh sekitar 10 orang anggota keluarga dari suaminya. Barang buktinya adalah 8 paspor asli perempuan warga negara Indonesia, 8 fotokopi KTP WNI yang dinikahkan dengan WNA Tiongkok, kemudian 4 unit telepon seluler, 3 kartu ATM, 2 buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu. Dan persidangan kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh JPU yaitu P21 dan tersangka serta barang bukti telah diserahkan kepada JPU untuk tahap 2. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak. Jangan lupa subscribe ya.